Hal-hal yang menyebabkan umat Katolik kehilangan iman. Renungan diambil dari pesan Father Michael Mueller pada tahun 1880. Yang pertama, dengan pergi ke sekolah non-Katolik. Cara paling berhasil yang pernah dilakukan oleh setan untuk menggiring kejatuhan manusia dari Kristus dan ajarannya adalah melalui sistem sekolah umum. Sebab di sana tidak memperkenalkan Tuhan maupun agama kepada para muridnya. Cara terbaik untuk menghapus agama adalah dengan tidak mengajarkannya. Hal inilah yang merupakan ancaman besar bagi para orang tua Katolik. Anak-anak mereka harus dibesarkan di tanah yang beracun bagi jiwa mereka. Hal ini berawal dari Napoleon I yang memperkenalkan sistem sekolah umum di Prancis dengan visi misi untuk mengendalikan opini publik dan moral sejak dini. Sebuah visi misi yang sama seperti kaum Puritan dan Freemason. Selain tidak dapat menerima pendidikan mengenai agama Katolik, menyekolahkan anak-anak Katolik di sekolah umum dapat berpotensi membuat mereka harus menerima ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Katolik. Dengan demikian, mereka pun akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Sebagai umat Katolik, kita tentu ingin agar anak-anak kita dapat mencintai dan menghormati Tuhan, Gereja Kudus, serta ajaran-ajarannya. Ajaran yang menghantarkan jiwa kita pada kebaikan dan kekudusan dengan menentang hasrat dan nafsu yang tidak beraturan. Yang kedua, dengan mengabaikan kewajiban agama mereka. Banyak anak-anak yang membangkang dan murtad karena kelalaian orang tua mereka dalam menanamkan pendidikan agama. Ada orang tua yang malah hanya menanamkan bagaimana caranya hidup untuk menghasilkan uang dan membiarkan anak-anaknya tumbuh tanpa pengetahuan tentang bagaimana caranya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Para orang tua merasa cukup untuk membawa anaknya ke gereja, ke sekolah Katolik, mengantarkannya menerima komuni pertama dan menerima krisma. Inilah yang dapat menyebabkan anak-anak mereka tumbuh tanpa iman yang kuat dan kemudian membuang semuanya itu ketika mereka telah dewasa. Inilah bukti nyata dari apa yang dikatakan Allah melalui Nabi Yesaya. Sebab itu, umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan halayak ramai akan menderita kehausan. Tertulis dalam Yesaya 5 ayat 13. Oleh sebab itulah, banyak umat Katolik yang lebih memilih untuk tidak menjalankan kewajibannya daripada menerima pengajaran dan melakukannya, karena mereka merasa hidupnya lebih mudah tanpa melakukan itu. Yang ketiga, dengan membaca buku-buku yang kurang baik. Membaca buku-buku yang kurang baik juga merupakan salah satu penyebab hilangnya iman. Buku-buku yang kurang baik adalah buku yang dapat mengarahkan pada pikiran-pikiran buruk. Buku-buku yang berisi tahayul dan ramalan
dan buku-buku yang isinya bertentangan dengan ajaran gereja. Buku-buku lainnya juga dapat dikategorikan sebagai buku yang kurang baik apabila seseorang menghabiskan seluruh waktu untuk membacanya hingga tidak punya waktu untuk berdoa dan mengalihkan pikiran seseorang dari Tuhan saat berada di gereja. Yang keempat, dengan hidup dalam nafsu duniawi. Rusaknya suara hati dan tunduknya kita pada hawa nafsu kita sendiri adalah akibat lain dari hilangnya iman dalam diri kita. Kita dapat melihat mereka yang kehilangan iman, menyangkal kehidupan kekal, menyangkal keberadaan neraka, hingga menyangkal infabilitas gereja. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebab kebenaran-kebenaran ini mengekang nafsu untuk memuaskan keinginan buruk mereka. Mereka yang berpegang teguh pada iman tentunya tidak akan pernah meragukan kebenaran-kebenaran tersebut. Dengan mengikuti keinginan daging, seseorang akan kehilangan dirinya dan suara hatinya tidak akan lagi dapat mengingatkannya, sehingga ia berangsur-angsur jatuh semakin dalam kebutaan iman. Yang kelima, dengan berkumpul bersama mereka yang gemar mencerca agama. Berkumpul dengan orang-orang kurang beriman dan kerap kali mencerca agama adalah salah satu penyebab hilangnya iman. Mereka yang mencerca agama adalah orang-orang tanpa prinsip dan tenggelam dalam ketidaktahuan mereka yang kotor. Mereka menghujat apa yang tidak mereka mengerti, mencela doktrin-doktrin gereja tanpa benar-benar memahaminya. Jikalau kita tidak berpegang teguh dan sungguh-sungguh memahami apa yang kita imani, kita pun bisa saja jatuh dalam lingkaran yang sama. Yang keenam, dengan menikahi pasangan yang bukan Katolik. Menikah dengan pasangan yang bukan Katolik juga dapat menjadi penyebab hilangnya iman. Inilah mengapa Gereja Katolik tidak menyetujui hal ini. Selain dapat membahayakan pasangan yang beragama Katolik, ini juga dapat membahayakan anak-anak mereka karena tumbuh dalam kebingungan iman. Yang ketujuh, dengan terlibat dalam pekerjaan kaum Freemason. Keterlibatan dalam pekerjaan-pekerjaan kaum Freemason juga menjadi penyebab kehilangan iman Katolik, karena tujuan utama mereka adalah untuk menghancurkan semua agama dan memperkenalkan kekafiran sebagai gantinya. Terlibat di dalamnya berarti melepaskan diri dari agama Katolik, karena sudah jelas dalam doktrin Gereja Katolik bahwa di luar Gereja Katolik tidak ada keselamatan. Yang kedelapan, dengan kesombongan dan penalaran keliru. Kesombongan dan penalaran yang keliru mengenai misteri-misteri iman adalah salah satu cara iblis untuk menggiring umat Katolik kehilangan iman kepercayaannya. Mereka yang sombong akan merasa baik-baik saja tanpa adanya Tuhan, karena hanya akan mengandalkan akal budi dan kemampuan pribadi, dan penalaran yang keliru pun dapat mengarahkan kita pada ketidakpercayaan. Betapa banyak umat Katolik yang bertekun untuk hidup dalam kasih karunia Allah,
dalam kebahagiaan serta kedamaian jiwa. Namun, banyak juga jalan yang dapat menghilangkan semuanya itu dalam sekejap mata. Kemalangan mereka yang terjerumus adalah peringatan bagi kita semua. Marilah kita tetap berpegang teguh dalam iman dengan menghindari hal-hal yang dapat menyesatkan jiwa kita dan orang-orang yang kita kasihi. Santo Agustinus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan keselamatan selain di dalam gereja Katolik. Seseorang dapat memiliki segalanya kecuali keselamatan. Seseorang dapat memiliki kehormatan, sakramen, menyanyikan Alleluia, menjawab amin, iman dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan mewartakannya juga, tetapi tidak pernah bisa menemukan keselamatan selain melalui gereja Katolik. Spiritus Sancte, Spiritus Veritatis, veni in corda nostra, da populis claritatem lucis tue, ut in fidei unitate tibi complacean. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, hadirlah dalam hati kami. Pancarkanlah terang cahayamu kepada bangsa-bangsa, sehingga mereka dapat menyenangkanmu dalam kesatuan iman.